upasaka, upasika sekalian, ya, sungguh berbahagia sekali kita bisa bertemu kembali di hari Minggu yang cerah ini, ya, sangat bagus. Senantiasa saya sampaikan hal ini dan berulang-ulang. Hampir setiap kali hari Minggu saya sampaikan hal ini bahwa sangat penting buat kita semua, khususnya buat Anda, di mana di dalam satu minggu Anda disibukkan dengan berbagai urusan duniawi, dengan perubahan-perubahan yang sudah menjadi sedemikian cepatnya. Manusia modern sudah hidup di zaman yang segalanya berlangsung dengan sangat cepat sekali. Ya, tuntutan zaman menghendaki Anda untuk bergerak cepat sekali, sehingga seringkali kalau Anda tidak terlatih di dalam latihan-latihan Buddhis, Anda akan kesulitan untuk berada atau menjalani kehidupan yang sangat cepat seperti itu. Kesulitan dalam pengertian seperti apa? Kesulitan untuk tetap mempertahankan suasana hati untuk tetap tenang, kesulitan untuk tetap mempertahankan suasana hati untuk tetap penuh dengan cinta kasih, kesulitan untuk tetap mempertahankan suasana hati untuk tetap muncul kewelas asihan, kesulitan untuk menjaga hati kita supaya tidak dikuasai oleh kekotoran-kekotoran batin, oleh emosi-emosi batin yang sangat merusak. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun di muka bumi ini yang bisa merusak kedamaian dan kebahagiaan kita selain dari kekotoran batin kita sendiri. Tidak ada sesuatu di luar sana yang bisa merusak kedamaian kita, ya, kecuali kita mengizinkannya, kecuali kita masih mempunyai pandangan yang salah. Hanya ada satu musuh kita di dalam bumi ini. Itu pun kalau kita boleh memakai istilah musuh, karena musuh sering dikonotasikan secara negatif sebagai sesuatu yang harus dihancurkan. Tetapi kalau saya mengadopsi istilah musuh ini, ya, di dalam Buddhism, Buddha hanya mengajarkan hanya ada satu musuh kita, yaitu siapa? Kekotoran batin kita sendiri, emosi-emosi negatif kita sendiri, keserakahan kita sendiri, kemarahan, kebencian, dendam, iri hati, penyesalan-penyesalan kita, semua emosi-emosi negatif yang merusak ini adalah satu-satunya musuh kita. Kalau saya katakan satu karena ini adalah gabungan, kita cukup menyebutnya sebagai kilesa atau kekotoran batin. Kilesa, definisi dari kilesa adalah sesuatu atau suatu aktivitas mental, aktivitas batin yang menyiksa kita. Kalau Anda merasa tersiksa di dalam kehidupan ini, ingat, yang menyiksa bukan suami Anda, bukan istri Anda, bukan anak-anak Anda, bukan bos Anda, tetapi yang menyiksa adalah ketidaklihaian kita sendiri, ketidakmahiran dari kita sendiri yang mengelola kehidupan ini secara salah, mengelola suasana batin ini secara salah. Sampai hari ini kita masih saja belum memahami bagaimana cara yang baik dan benar dan tepat untuk mengelola kehidupan kita. Saya ulangi lagi, hanya ada satu musuh di dalam kehidupan kita, yaitu kilesa kita sendiri. Dan kilesa tersebut adanya di dalam diri kita sendiri. Kilesa tidak pernah ada di luar sana, adanya di dalam diri kita sendiri. Dan bahkan Buddha mengajarkan kepada kita, satu-satunya cara yang paling efektif di dalam Buddhism untuk mengalahkan musuh kita adalah dengan mengasihinya, menyayanginya. Kita tidak menghancurkan kilesa dengan kemarahan. Kita tidak menghancurkan kilesa dengan emosi-emosi negatif yang lain. Tetapi sebaliknya, kita menghancurkan kilesa dengan cara memahaminya. Seperti seorang ibu yang memahami anaknya yang sedang dalam usia-usia yang nakal, pahamilah dia sebaik-baiknya, kasihilah dia sebaik-baiknya, sehingga akhirnya dia pun menjadi jinak. Ya, dia pun menjadi anak yang manis. Dan demikian pula cara menghandle kilesa-kilesa kita. Jadi lihatlah, ini Buddhism.
Saya ulangi lagi, musuh kita hanya satu, yaitu kilesa kita sendiri. Kilesa-kilesa tersebut adalah sesuatu yang menghancurkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan kita. Tetapi bahkan untuk satu kekuatan mental yang sangat merusak seperti itu pun, Buddhism mengajarkan kepada kita cara menghandlenya adalah dengan mengasihinya, dengan mengembangkan metta terhadap kilesa-kilesa tersebut. Dengan demikian, maka Anda mempunyai satu framework yang sudah jelas, sudah tepat untuk menjalani kehidupan ini. Topik ceramah saya pagi hari ini adalah memahami kehidupan dengan benar, memahami kehidupan dengan baik. Sudahkah kita memahami kehidupan ini dengan benar dan baik? Pernahkah atau apa yang Anda lakukan, apakah Anda melakukan perenungan terhadap kehidupan ini setiap hari secara rutin? Atau 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, 1 tahun sekali, 10 tahun sekali, 50 tahun sekali, 80 tahun sekali Anda baru merenungkannya? Tidak banyak manusia yang merenungkan dengan cara yang benar. Kenapa saya harus hidup? Kenapa ada kehidupan? Bagaimana saya harus menjalani kehidupan ini? Banyak sekali manusia yang terjebak pada dua paham yang salah yang harus dihindari oleh umat Buddha. Paham pertama adalah, atau kutub ekstrim yang pertama yang harus kita hindari adalah paham yang disebut dengan bahasa Palinya adalah sasata ditti. Pandangan salah tentang kekekalan. Ini adalah pandangan salah. Kita tidak menganut paham pandangan salah. Lalu bagaimana Bante dengan kelahiran kembali? Bukankah itu juga pandangan salah tentang kekekalan? Tidak. Kita mengenal kelahiran kembali, tetapi itu bukan merupakan paham kekekalan. Itu adalah paham tentang segala sebab dan akibat yang saling berhubungan, saling mengkondisikan satu sama yang lainnya. Saya beri contoh. Di dalam Buddhism, kelahiran kembali Anda bayangkan seperti proses yang terjadi pada saat Anda menanam biji mangga. Biji mangga yang Anda tanam akan tumbuh secara perlahan, berproses secara perlahan, mulai memunculkan akar-akar serabutnya. Pada saat akar serabut muncul, biji mangganya sudah berubah bentuk. Pada saat akar serabut muncul semakin berkembang, kemudian muncul tunas, akar serabut dan juga biji mangga sudah berubah. Demikian proses terjadi seterusnya. Pada saat tunas berubah menjadi batang pohon, kemudian muncul dahan, ranting, daun, dan akhirnya muncul buah-buahan. Pada saat pohon mangga tersebut berbuah, kita sudah tidak bisa menemukan lagi biji mangga yang kita tanam. Demikian, betul? Ya, inilah proses kelahiran kembali, senantiasa berproses. Kehidupan kita hari ini bukan kehidupan yang berbeda dengan kehidupan kita sebelumnya, tetapi juga bukan merupakan kehidupan yang sama dari kehidupan kita sebelumnya. Kita tidak berbeda dengan kehidupan kita sebelumnya karena kita muncul dari proses yang kita alami di kehidupan sebelumnya. Tetapi kita juga tidak bisa dikatakan bahwa saya hari ini di kehidupan saya yang kali ini adalah saya yang sama dengan kehidupan saya sebelum yang ini, sebelum saya lahir sebagai manusia saat ini. Tidak dikatakan beda, tidak dikatakan sama. Seperti proses biji mangga yang muncul, tumbuh menjadi memunculkan akar serabut, tunas, batang, dahan, dan lain sebagainya. Biji mangga dan buah mangga adalah dua wujud yang berbeda, tetapi buah mangga muncul dari biji mangga. Tetapi kita masing-masing mempunyai satu proses yang sendiri, yang berbeda-beda. Masing-masing dari kita muncul dari satu biji mangga yang menurut Buddha, awal dari samsara ini sudah tidak bisa diketemukan lagi. Itu kata-kata Buddha. Para biku, awal dari samsara ini sudah tidak diketemukan lagi oleh mereka, manusia yang masih terjebak pada awijja niwaranang tanha samyojanang. Awijja niwaranang, masih terhalang oleh ketidaktahuan. Kita semua masih terhalang oleh ketidaktahuan. Awijja, ketidaktahuan tentang apa? Ketidaktahuan tentang, ini kata-kata di kitab suci kita dukke ajnanang, tidak tahu tentang penderitaan.
tidak tahu tentang apa yang menyebabkan munculnya penderitaan. Ini yang disebut ketidaktahuan. Sehingga akhirnya banyak sekali manusia karena adanya ketidaktahuan tersebut, dia menjalani kehidupannya seumur hidup tanpa arah, tanpa pernah menyadari bahwa sesungguhnya apa yang dia lakukan hanyalah menumpuk, menambah jumlah kelahiran, menambah kehidupan, akan membuat dia lahir lagi, sehingga jumlah kelahiran bisa bertambah terus tanpa batas. Dan itulah mengapa samsara bisa saja tanpa akhir. Kita bisa saja akan terus berputar-putar di dalam kehidupan ini tanpa pernah bisa mencapai akhir dari perjalanan kita. Kenapa? Karena kita masih awijani waranang, terhalang oleh ketidaktahuan. Dan yang kedua adalah tanha samyojanang, atau dibelenggu oleh nafsu keinginan kita. Lihatlah semua perjalanan kehidupan Anda, kehidupan kita. Bukankah sering kali Anda terjebak pada nafsu keinginan? Anda tidak menyadari bahwa Anda sudah dikendalikan oleh nafsu keinginan. Anda dikendalikan oleh kilesa-kilesa Anda, dan Anda tidak bisa melepaskannya karena Anda masih kena belenggu. Seperti borgol polisi. Ya, satu borgol menancap di dinding samsara, di tiang samsara. Satu borgol yang lain masih mengena tangan kita, sehingga kemanapun kita bergerak, kita tidak akan pernah bisa jauh dari samsara. Kita akan terus berputar-putar, dan inilah mengapa tadi Buddha mengatakan awal dari samsara ini sudah tidak bisa ditemukan lagi. Kalimat Buddha yang seperti ini mengajarkan kepada kita, memberikan satu data kepada kita bahwa kehidupan kita sudah berlangsung untuk jangka waktu yang lama sekali. Kita tidak mengenal paham salah yang pertama, yaitu tentang kekekalan, ya. Tetapi kita mengenal paham yang bahwa segala sesuatu, meskipun kita sudah hidup untuk jangka waktu yang lama sekali, tetapi segala sesuatu berproses. Ya, dan usia dari kehidupan kita ini sesungguhnya sangat singkat sekali. Berproses, muncul, lenyap, muncul, lenyap, muncul, lenyap, muncul, lenyap. Hukum kekekalan energi mengatakan bahwa energi tidak bisa dilenyapkan. Energi tidak bisa dimusnahkan. Tubuh jasmani kita adalah energi yang tidak bisa dimusnahkan. Batin kita juga energi yang tidak bisa dimusnahkan. Yang ada hanyalah transformasi. Kita dengan kita yang dulu telah bertransformasi menjadi kita hari ini. Kita hari ini juga berbeda dengan kita yang kemarin. Jadi proses ini terjadi demikian sehingga kita menolak paham tentang kekekalan. Seperti paham yang mengatakan bahwa ada saya yang kekal, ada roh yang kekal, ada makhluk yang kekal. Paham kekekalan itu ibaratnya adalah seseorang menanam biji mangga dan kemudian berproses sampai panen buah mangga, dan pada saat digali pohon tersebut, di bawahnya mangganya masih ada, utuh, tidak berubah. Pohon biji mangga ini yang mengendalikan semua proses tadi. Kita tidak sepakat dengan paham yang seperti ini. Nah, kembali lagi, kehidupan samsara ini tanpa awal yang bisa diketemukan lagi. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa kita menolak paham yang mengatakan bahwa manusia pertama hanya ada 15.000 tahun yang lalu, atau 20.000 tahun yang lalu manusia yang pertama diciptakan. Bagaimana mungkin manusia usia peradaban hanya baru berumur 20.000 tahun, sedangkan sekarang para ilmuwan sudah menemukan Big Bang. Ya, dia hanya mampu menemukan Big Bang sekali saja, itu satu Big Bang. Karena menurut para kaum fisikawan, Big Bang ya yang terjadi 13,7 miliar tahun yang lalu, itu katanya alam semesta ini menurut kaum fisikawan, alam semesta hanyalah satu partikel yang sangat kecil sekali tetapi mempunyai densitas yang sangat tinggi sekali. Mempunyai apa? Density apa? Kepadatan. Ya, yang sangat padat sekali dan sangat panas sekali, dan 13,7 tahun yang lalu dia memuai.
Sehingga akhirnya setelah 13 miliar,7 sekarang menjadi alam semesta seperti ini. Menjadi tadinya kayak balon kecil kemudian memuai sehingga akhirnya menjadi seperti ini. Apapun kita setuju atau tidak dengan para ilmuwan tersebut, yang memuai ini mungkin kita tidak setuju, tetapi fakta yang dia temukan bahwa 13,7 miliar tahun yang lalu sudah ada materi, sudah ada fenomena materi, sudah ada fenomena alam semesta, membuat kita harusnya bertanya, apakah pada saat itu 13,7 miliar tahun yang lalu dan seterusnya alam semesta ini kosong? Tidak ada makhluk sama sekali. Anda bayangkan, karena makhluk manusia pertama hanya diciptakan 20.000 tahun yang lalu, berarti selama 13 miliar,6 sekian min 20.000, alam semesta ini kosong. Tidak ada makhluk sama sekali. Bayangkan. Tentu saja kita tidak sepakat dengan hal seperti itu, karena Buddha mengatakan tadi, awal samsara kita ini sudah tanpa awal. Sudah sangat lama sekali, bahkan lebih dari 13,7 miliar tahun. Dan inilah mengapa kita sekarang menjadi manusia yang berbeda-beda. Lihatlah, manusia yang ada di muka bumi ini, 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar manusia yang ada di muka bumi ini, tidak ada satupun yang berwajah sama. Tidak ada. Bahkan kembar, siam kembar, dampit kembar, apapun tidak 100% sama. Kalaupun secara fisik hampir mempunyai kesamaan, tetapi secara kualitas mental, kualitas batin mereka berbeda. Kecerdasannya berbeda, nasibnya berbeda. Betul tidak? Ada yang pandai, ada yang ada yang kaya raya, ada yang tidak. Lihat, nasibnya berbeda-beda. Apa yang membuat ini semua? Yang membuat ini semua terjadi, kenapa kita berbeda-beda? Karena sesungguhnya kita, kehidupan kita ini adalah akumulasi dari apa yang sudah kita lakukan dari awal samsara dulu. Kita adalah pencipta dari kehidupan kita sendiri. Anda pencipta dari tubuh jasmani Anda sendiri. Anda pencipta dari pikiran-pikiran Anda sendiri, perasaan Anda sendiri, dan lain sebagainya. Kita adalah pencipta dari kehidupan kita sendiri, dan inilah mengapa kita harus mempunyai ilmu untuk menciptakan kehidupan ini menjadi lebih baik. Seperti halnya seorang arsitek yang dia harus mempelajari teknik untuk membangun bangunan yang indah dan lain sebagainya. Dia harus menghabiskan waktu 4, 5, 6, 7, 8 tahun untuk belajar. Dan kita pun juga harus menjadi seorang arsitek yang baik. Kita harus mempelajari Dhamma supaya kita bisa menjadi atau membangun kehidupan kita ini dengan lebih baik lagi. Tadi sudah saya sampaikan pandangan salah yang pertama yang harus kita hindari, yaitu pandangan salah tentang kekekalan. Tidak ada yang kekal di dalam kehidupan ini. Segala sesuatu berubah. Pandangan salah yang kedua yang harus kita hindari adalah apa yang dalam bahasa Pali disebut sebagai ucceda ditti, atau pandangan salah tentang pemusnahan. Pandangan salah ini mengajarkan bahwa kehidupan hanya satu kali ini saja, dan setelah kehidupan ini sudah tidak ada lagi kehidupan lagi. Oleh karena itu, karena kehidupan hanya satu kali ini saja, mari kita nikmati kehidupan ini sepuas-puasnya, mumpung masih hidup. Ya tidak? Mumpung masih muda. Dulu pada waktu saya masih muda itu ada kaos yang tulisannya seperti ini. Tapi ini bukan termasuk dalam pandangan salah tentang pemusnahan, tetapi mungkin pandangan salah yang satunya lagi, yaitu tentang kekekalan. Kaos itu bertulisannya seperti ini. Muda foya-foya. Nah, kalau yang seumuran dengan saya pasti tahu ya. Terusannya apa? Tua, kaya raya, mati masuk surga. Kapan berbuat baiknya ini? Oke, masuk surga tapi hanya 1 menit aja langsung turun lagi ke neraka. Karena kehidupan berputar tergantung dari perbuatan atau benih dari karma kita. Nah, pandangan salah yang kedua adalah ucceda ditti,
yang menganggap bahwa kehidupan ini satu-satunya kehidupan dan setelah ini tidak ada kehidupan lagi. Berarti dengan demikian sejak 13,7 miliar tahun yang lalu, sejak Big Bang memuai, ya memang 13,7 miliar tahun itu terjadi Big Bang, tidak serta-merta alam semesta bisa dihuni karena masih panas dan lain sebagainya. Tapi apapun kita asumsikan berarti 12 miliar tahun yang lalu alam semesta ini sudah siap untuk dihuni. Ya, berarti berapa banyak makhluk yang lahir mati udah nggak lahir lagi, udah lenyap sekarang. Bayangkan, paham tentang uceda didik, tentang pemusnahan. Setelah hidup, meninggal dunia, selesai tugasnya. Kenapa paham ini bisa muncul? Paham ini muncul karena mereka terjebak pada materialisme, menilai kehidupan dari sisi materi, material. Kehidupan hanyalah fenomena tubuh jasmani, sehingga pada saat tubuh jasmani ini sudah mati, sudah hancur, berarti kehidupan sudah hancur, sudah tidak ada kehidupan lagi. Yang demikian tentu saja kembali kita tolak. Buddhism tidak setuju dengan dua kutub ekstrim tadi, yaitu kekekalan dan juga pemusnahan, dan menghindari dua kutub ekstrim, menghindari yang kanan dan yang kiri. Buddhism mengambil jalan tengah, dan jalan tengah itu adalah hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Dari biji mangga, karena ada biji mangga maka ada akar serabutnya. Kemudian serabut ya itu atau tunggang ya akar tunggang. Dari akar tunggang akhirnya muncul tunas. Dari tunas muncul dan seterusnya. Jadi berproses, hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Nah, saya rangkum lagi, berarti kehidupan kita sesuai dengan ajaran Buddha sudah berlangsung untuk jangka waktu yang lama sekali. Kehidupan kita kali ini bukan kehidupan kita yang pertama dan juga bukan kehidupan kita yang terakhir selama kita belum mampu mencapai tingkat kesucian arahat. Ya. Nah, lalu kalau ini bukan kehidupan yang terakhir, karena kita belum mencapai tingkat kesucian arahat, dan hal ini berarti kita tidak mampu menjawab PR kita di banyak kehidupan yang lampau dengan benar. Lihatlah, kehidupan sudah berputar-putar. Di masa lampau pun Anda sudah pernah menjadi manusia seperti Anda. Mungkin kualitasnya sama seperti Anda saat ini. Di masa lampau Anda pernah menjadi pengusaha yang sukses. Di masa lampau Anda pernah menjadi dokter yang sukses, insinyur yang sukses, suami yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik. Dan hari ini pun kita semua masih mengulangi pelajaran-pelajaran yang sama. Bahkan sering gagal karena emosi-emosi negatif kita menghancurkan ketenangan, kedamaian dan akal sehat kita. Sehingga pada saat batin ini dikuasai oleh emosi, kita mulai mencari-cari kesalahan dunia ini, mencari-cari kesalahan yang ada pada orang lain dan seterusnya. Dan tidak kita sadari kita telah hidup di dalam neraka. Surga dan neraka bukan semata-mata alam kehidupan yang ada di luar sana. Memang benar ada surga dan ada neraka, tetapi Buddhism goes deeper untuk memaknai surga dan neraka. Surga dan neraka adalah suasana hati kita saat ini, ya. Kita tidak harus menunggu sampai meninggal dunia untuk bisa menikmati kebahagiaan surga. Anda juga tidak, jangan Anda lah. Makhluk lain juga tidak harus mati dulu untuk masuk ke neraka. Makanya jangan Anda ya. Surga dan neraka adalah suasana hati. Bagaimana Anda mengembangkan suasana hati? Itulah surga dan neraka. Pada suatu hari ada seorang, ini cerita dari Jepang katanya, baru teringat. Ada seorang samurai. Anda tahu samurai ya? Apa itu? Jagoan Jepang. Dia mendatangi seorang bhikkhu dan dia bertanya kepada bhikkhu, bhikkhu, apa sih yang disebut sesungguhnya, apa yang disebut dengan surga dan neraka? Apakah surga dan neraka itu ada? Si samurai itu bertanya. Kemudian bikunya menjawab, kamu siapa? Terus dia
menjawab, saya samurai yang paling terkenal di Jepang ini. Terus bikunya menjawab, muka kamu kayak begitu bisa jadi samurai yang terkenal gitu. Sama ada raja yang mau mempekerjakan kamu dengan wajah seperti itu. Dan si samurainya pun marah. Dia cabut samurainya. Kamu telah menghina saya. Pada saat dia mau tebas kepada biku, bikunya menjawab, itulah neraka. Dan si samurai langsung menyadari, oh ternyata neraka adalah pada saat hati saya kehilangan kendali. Pada saat hati ini dipenuhi oleh api-api kemarahan, api-api kebencian. Hati ini terbakar. Anda refleksikan cerita ini dengan pengalaman apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan Anda. Lihatlah, pada saat kemarahan menguasai hati Anda, tidak hanya hati Anda yang terasa panas, sekujur tubuh Anda terasa panas, terasa bergetar. Rasakan getaran-getaran tersebut. Itulah neraka. Memang Anda masih hidup sebagai manusia di muka bumi ini, tetapi Anda adalah manusia yang hidup di neraka secara psikologis. Dan suasana hati yang seperti itu tidak lain dan tidak bukan adalah benih-benih untuk terlahir di neraka. Oleh karena itu segera padamkan. Kalau ada kemarahan dan kebencian yang sedang membakar hati kita, padamkan segera. Kita harus melakukan segala daya dan upaya untuk memadamkannya. Lalu memadamkannya bagaimana? Meminta orang lain untuk diam. Kamu sih, gara-gara kamu maka saya marah. Tadi dikatakan tidak ada faktor apapun di luar sana yang bisa membuat kita marah. Betul tidak? Ya, kemarahan muncul karena kita masih mempunyai bibit kemarahan. Karena kita masih mempunyai kilesa, kita masih mempunyai PR yang belum bisa kita jawab, kita selesaikan dengan baik. Dan kemudian pada saat samurai tadi menyadari, kemudian dia langsung bersujud kepada biku. Biku Bante, terima kasih telah mencerahkan saya. Dia bersujud 3 kali dan Bantenya berkata, itulah surga. Jadi lihatlah bahwa kita adalah pencipta dari kehidupan kita sendiri. Anda bisa menciptakan neraka, Anda bisa menciptakan surga. Tetapi bagaimana Anda bisa menciptakan surga yang baik kalau Anda tidak mengetahui cara membangun kehidupan ini dengan baik? Nah, mari kita analisa. Sampai hari ini kita masih berputar-putar terus, masih terlahir terus di dalam kehidupan ini. Berarti masih ada tugas yang belum selesai. Tugas yang belum selesai adalah tadi, menghancurkan awija dan tanha, menghancurkan ketidaktahuan dan juga nafsu keinginan. Karena 2 energi mental inilah yang disebut sebagai akar dari samsara. Selama kita masih mempunyai akar dari samsara, maka selama itu pula lah kita akan terus hidup di dalam samsara ini. Nah, mari kita analisa sekarang. Bagaimana mendapatkan kehidupan yang lebih baik adalah tentang bagaimana memahami kehidupan ini dengan baik dan benar. Apa sih sebenarnya kehidupan ini? Pernahkah Anda bertanya? Ya, apakah kehidupan ini sebenarnya? Dulu pada saat saya masih menjadi seorang non-Buddhis, saya sering bertanya, kenapa saya dilahirkan sih? Padahal saya nggak minta untuk dilahirkan. Lalu apa yang harus saya lakukan setelah dilahirkan oleh makhluk yang saya sebenarnya tidak minta? Banyak sekali kan sebenarnya. Anda pernah juga merenungkan nggak bahwa di dalam kehidupan ini sesungguhnya banyak hal yang Anda hanya terima dari tradisi saja. Anda tanpa question, tanpa challenge itu, dan Anda terima karena ya kakek nenek saya sudah menjalankan ini dari dulu, leluhur saya sudah menjalankannya seperti ini, dan saya hanya terima saja. Lihatlah, bahkan sesuatu yang sangat penting seperti agama pun Anda tidak memilih. Anda memilih agama Anda. Saya yakin sebagian besar dari Anda nggak memilih. Saya memilih. Saya dulu melakukan survei pasar. Banyak sekali manusia yang tidak memilih agamanya karena hanya ikut orang tuanya saja. Untung kalau pilihan Anda itu bagus. Ya tidak? Ya, Anda beruntung. Kalau pilihan Anda jelek dan Anda tidak mau merubahnya, hanya semata-mata ini adalah satu tradisi yang sudah dilakukan oleh leluhur-leluhur Anda, ya. Dan Anda hanya menjalani kehidupan ini karena
Ya ini adalah praktek yang umum sudah dilakukan di dunia ini. Ada satu research dilakukan di Amerika kalau tidak salah. Ya jadi ini research ini dilakukan di satu ruang tunggu dokter ya. Di ruang tunggu dokter tersebut, dokter yang cukup terkenal, mungkin ada sekitar 20 ruang kursi untuk pasien menunggu, diletakkan kamera tersembunyi. Ya, ada kamera tersembunyi yang mengobservasi perilaku dari pasien-pasien tersebut. Nah, research ini dilakukan dengan menempatkan satu pasien yang sudah diminta oleh researcher untuk melakukan hal seperti ini. Jadi, secara periodik ada bel yang berbunyi ting gitu, ya. Udah pernah lihat? Pada saat bel berbunyi ting, satu orang yang menjadi petugas dari researchernya tadi bangkit dari duduknya. Ya. Bangkit dari duduknya, nah orang yang sekelilingnya melihat. Pada awalnya orang yang melihat itu ada 4-5 orang melihat dia berdiri sendirian, yang 4 atau 5 tadi tetap duduk. Kemudian ting lagi, orang tersebut duduk. Ya. Kemudian mungkin secara 3 menit lagi belnya bunyi lagi ting gitu. Si orang tadi, satu orang tadi berdiri lagi. Si 4-5 orang udah mulai curiga ini. Ini jangan-jangan kewajiban saya ini. Ya. Sudah mulai curiga, udah mulai toleh melihat begitu. Ya. Ting lagi orangnya duduk. Ting ketiga satu orang pengikut ikut naik berdiri. Hah? Kemudian ting berikutnya akhirnya begitu ting gitu, 5 orang itu berdiri semua. Tanpa pernah mempertanyakan kenapa saya harus berdiri. Ting kemudian duduk semua kan. Nah singkat cerita kemudian panggilan dokter ya. Panggilan dokter satu persatu. Si petugas tadi yang diminta untuk menjadi pelopor berdiri duduk tadi, dipanggil dokter masuk. Kan habis kan lama-lama habis 4-5 orang tinggal 1 orang tersisa. 1 orang, ting dia berdiri lagi. Sendirian dia berdiri, ting duduk lagi, ya. Kemudian ada pasien kedua masuk, ya. Ting gitu berdiri. Sama prosesnya seperti tadi, dia bertanya-tanya sebentar. Begitu ting kedua dia ikut berdiri. Demikian seterusnya. Sampai kemudian datang satu orang yang berani mempertanyakan, kenapa sih kalian berdiri gitu. Tetapi itu setelah kasus ratusan orang. Artinya katakanlah 1:100 orang berani mempertanyakan, kenapa saya harus berdiri setiap kali ada bel berbunyi? Pernahkah Anda menanyakan di dalam kehidupan Anda, kenapa Anda harus melakukan hal seperti yang sudah Anda lakukan out of your tradition? Pernah tidak Anda men-challenge, mempertanyakan manfaatnya? Kenapa saya harus begini? Kenapa harus saya begitu? Pernahkah juga Anda mempertanyakan ajaran Buddha? Kenapa saya harus mengobserv sila? Kenapa saya harus bermeditasi? Kenapa saya harus berdana? Pernahkah Anda mempertanyakan hal seperti itu? Nah, kembali lagi, kehidupan kita adalah kehidupan yang sesungguhnya adalah fenomena yang muncul, apa yang dikatakan Buddha, melalui 6 pintu. Kita mempunyai 6 pintu, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, kulit, dan ada 5 ya. Yang ke-6 adalah hati. Pada saat Anda berpikir, Anda tidak membutuhkan mata. Pada saat Anda marah, Anda tidak membutuhkan mata. Oleh karena itu orang yang marah sering lupa kalau yang dimarahin adalah orang yang dia cintainya. Karena dia nggak melihat. Dia lupa kalau itu suami, istri, atau siapapun kekasihnya gitu, ya. Orang yang marah, ya, dia tidak melihat dan tidak mendengar. Oleh karena itu orang yang sedang marah dinasehati seperti apa seringkali sulit. Dia tidak bisa menerima. Kenapa? Karena dia mengalami kebutaan dan ketulian sesaat. Jadi sekarang kalau ada orang terdekat Anda marah-marah, Anda ingat dia sedang buta dan tuli sesaat. Sabar, sebentar lagi dia nggak buta kok. Tunggu waktu yang tepat. Nah, baik. Itulah kehidupan.
fenomena yang muncul di panca indera dan juga fenomena yang murni muncul di hati yang terbebas dari panca indera. Artinya fenomena yang muncul di hati tidak tergantung pada panca indera. Pada saat Anda marah, Anda tidak tergantung pada panca indera Anda, betul? Karena kalau tergantung pada panca indera Anda, pada saat Anda bermeditasi, Anda memejamkan mata, kenapa kemarahan Anda masih bisa muncul? Padahal mata, telinga udah nggak mendengar dan melihat lagi. Betul tidak? Ini adalah fenomena yang muncul di dalam hati Anda. Nah, jadi karena kehidupan itu adalah proses yang muncul di dalam 6 pintu tadi, ya, sehingga kalau kita bedakan proses yang muncul di dalam 6 pintu tadi sebagai subjek dan objek, ya, objeknya adalah objek dari tadi, objek dari mata, objek dari telinga, objek dari hidung, objek dari lidah, dan objek dari kulit, serta objek dari pikiran-pikiran Anda. Ada 6 objek, sebenarnya objek dhamma itu, yang ke-6 itu. Nah, subjeknya siapa? Subjeknya adalah apa yang disebut sebagai batin. Ya, batin dan jasmani. Manusia itu sesungguhnya adalah fenomena yang hanya terdiri dari 2 fenomena, yaitu fenomena nama atau batin dan fenomena rupa atau jasmani. Nah, sekarang saya beritahu kepada Anda, proses objek yang muncul di panca indera Anda, ya, apa yang Anda lihat, suara apa yang Anda dengar, ya, bau apa yang Anda cium dengan hidung Anda, rasa makanan minuman apa yang Anda rasakan dengan lidah Anda, objek yang Anda sentuh dengan kulit-kulit Anda, semua objek, 5 objek ini adalah buah atau hasil dari perbuatan Anda di masa lalu, buah dari karma Anda sendiri, ya. Sehingga dengan demikian, kalau kita mengetahui bahwa apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar adalah buah dari perbuatan buruk kita sendiri, pemahaman yang seperti ini akan membuat kita menjadi semakin bisa menahan diri untuk tidak bereaksi secara negatif. Kenapa? Karena saya sadar kalau saya bereaksi secara negatif, berarti nanti saya akan mengalami hal yang buruk lagi. Karena kalau kita berbicara tentang hukum karma, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar adalah buah dari perbuatan kita sendiri, dan hukum karma itu seimbang. Kalau perbuatannya itu secara moral adalah baik, maka efeknya munculnya adalah objek-objek yang baik. Ya. Saat ini mata Anda sedang memetik buah karma baik karena melihat wajah saya. Di dalam agama Buddha, melihat seorang biku itu dikatakan sebagai buah dari karma baik. Nah, objek yang masuk ke dalam panca indera adalah buah dari perbuatan kita. Tetapi reaksi kita terhadap objek-objek tersebut itu adalah karma baru yang kita ciptakan, yang tidak ada hubungannya dengan objek. Artinya tidak terikat oleh objek. Dengan kata lain, meskipun objeknya itu sedang tidak baik, tetapi kita masih bisa tetap damai dan bahagia dan tersenyum. Sebaliknya, meskipun objeknya itu adalah baik, bisa saja kita bereaksi dengan kemarahan, dengan memunculkan nafsu, kemelekatan, dan lain sebagainya. Jadi objek dan subjek sebenarnya adalah 2 fenomena yang sama sekali terputus. Artinya, kita adalah makhluk yang tidak dikendalikan oleh dunia ini. Dunia tidak bisa mengendalikan kita. Ya. Ada seseorang yang memberikan kehidupannya kepada orang lain, mempersilahkan orang lain untuk mengendalikan kehidupannya. Pada saat orang lain tersenyum, dia tersenyum. Pada saat orang lain melotot, dia stres. Lihat. Ini kayak cerita tadi, ting berdiri, ya. Jadi orang tersebut mempunyai pengendali jarak jauh untuk menentukan suasana hati Anda. Dan tentu saja bukan kehidupan yang seperti ini yang kita inginkan. Kehidupan yang kita inginkan adalah bahwa dalam keadaan apapun juga kita masih bisa tetap tenang, damai, dan bahagia. Dengan objek seburuk apapun, kita masih bisa tenang, damai, dan bahagia. Lalu bagaimana caranya untuk bisa tetap tenang, damai, dan bahagia?
Problem terbesar di dalam kehidupan manusia adalah mempunyai persepsi yang masih terdistorsi. Persepsi yang terdistorsi ini sudah bersama dengan kita untuk jangka waktu yang lama sekali. Bahkan mungkin sejak dari awal kehidupan. Terdistorsi, menganggap sesuatu yang penuh penderitaan sebagai sesuatu yang indah, menganggap sesuatu yang tidak kekal sebagai sesuatu yang kekal, menganggap sesuatu yang tidak ada diri, tanpa diri menjadi ada aku, ada ini loh saya. Ya, jadi persepsi-persepsi yang terdistorsi ini yang membuat reaksi kita terhadap objek-objek panca indera tadi menjadi terdistorsi, dan inilah yang memunculkan penderitaan. Kalau tadi research yang dilakukan di Amerika ya adalah seperti itu, sebenarnya ini sama dengan kalimat Buddha ya. Kalimat Buddha kira-kira seperti ini, yang untuk menunjukkan betapa kita ini dibentuk oleh masa lalu dan kita ini dibentuk oleh bahkan oleh budaya lingkungan ya. Jadi kalau di Tripitaka itu dikatakan seperti ini, cakun cak pati cak rupe cak caku winyanang upajati. Bergantung kepada indera mata dan juga kepada objeknya, maka kesadaran mata untuk melihat muncul. Ya. Kemudian tinang sanggati pasa, ketiga hal itu disebut kontak. Pasa pacaya wedana, dari kontak ini muncul perasaan. Ya, jadi sesungguhnya di dalam sepanjang kehidupan kita ini hanya mencari-cari terus perasaan yang menyenangkan dan menghindari perasaan yang tidak menyenangkan. Dan setelah perasaan yang menyenangkan ataupun perasaan yang tidak menyenangkan itu muncul, Buddha mengatakan yang wedeti tang sanjanati, apa yang kita rasakan tadi, apa yang kita alami tadi, itulah yang kemudian kita pahami. Jadi kalau sesuatu bisa membuat perasaan kita bahagia, akhirnya kita memberi identitas terhadap objek tersebut sebagai sesuatu yang baik. Sebaliknya kalau sesuatu bisa membuat kita marah, maka kita memberi identitas bahwa objek tersebut tidak baik. Yang sanjanati ya, kemudian tang witaketi, apa yang sudah kita pahami itu kemudian kita pikirkan terus berulang-ulang. Oh enak ya yang seperti itu ya, saya ingin terus mendapatkan hal-hal seperti itu supaya perasaan bahagia ini terus muncul. Atau saya tidak ingin hal yang seperti itu terjadi lagi karena saya tidak ingin memunculkan perasaan ketidakbahagiaan. Lihatlah, jadi kehidupan hanyalah satu permainan dari rasa suka dan tidak suka, rasa menerima ini dan menolak itu ya. Dan inilah samsara, inilah yang membuat kita akhirnya harus terlahir lagi. Dan karena kita telah memikirkannya berulang-ulang, akhirnya nilai yang kita dapatkan dari berpikir tadi kemudian kita pakai sebagai parameter untuk menilai apapun yang ada, baik itu sesuatu yang ada di masa lalu ataupun sesuatu yang ada sedang kita hadapi sekarang, ataupun sesuatu yang kita obsesikan, kita inginkan muncul nanti di masa depan. Jadi lihatlah, persepsi kita sudah dibentuk oleh pengalaman masa lalu, seperti tadi research yang dilakukan di ruang tunggu dokter tadi ya. Persepsi orang yang mendengar bunyi bel harus berdiri sudah dibentuk oleh budaya yang terjadi di dalam ruangan tersebut, tanpa pernah mempertanyakan apakah hal tersebut adalah hal yang baik. Nah, kembali lagi, karena persepsi yang terdistorsi ini, maka kita menjadi manusia yang seperti robot. Kita sering sekali bereaksi seperti seolah-olah itu spontan. Sangat bagus sekali kalau reaksi spontan tersebut adalah hal yang baik. Tetapi seringkali reaksi spontan tersebut didorong oleh kilesa kita. Nah, persepsi ini muncul, salah satu sebabnya persepsi yang salah, kita sering terjebak pada identitas. Kita sering terjebak kepada apa yang disebut sebagai definisi-definisi. Misalkan kalau sesuatu sudah kita anggap adalah sesuatu yang baik, maka kita akan mengagung-agungkan sesuatu yang baik tersebut. Sebaliknya kalau kita menganggap sesuatu yang lain adalah tidak baik, maka lihatlah ada reaksi batin yang ingin menghancurkan sesuatu yang tidak baik tersebut.
Padahal tadi di awal dikatakan, bahkan terhadap satu-satunya musuh kita, kita harus mencintainya. Itu adalah Buddhism. Kita tidak diajarkan oleh Buddha untuk menolak penderitaan. Pada saat Buddha mengajarkan kebenaran mulia yang pertama adalah tentang penderitaan, apa yang dia ajarkan kepada kita? Kebahagiaan kebenaran mulia yang pertama tentang penderitaan harus parinyeya. Itu kata-kata Buddha. Harus kita pahami sebaik-baiknya. Dengan memahami bagaimana sih yang disebut kemarahan itu pada saat dia muncul, efeknya terhadap pikiran Anda seperti apa, Anda harus memahaminya dengan baik. Anda tidak diajarkan untuk menolak perasaan, untuk menolak kemarahan. Anda tidak diajarkan untuk menghancurkan kemarahan dengan kekerasan. Tetapi sebaliknya, Anda harus mempelajari kemarahan tersebut. Bagaimana efek yang ditimbulkan kepada tubuh Anda, bagaimana efek yang ditimbulkan kepada hati Anda, bagaimana efek kemarahan tersebut benar-benar memburamkan akal sehat Anda, bagaimana efek dari kemarahan tersebut terhadap pikiran Anda, persepsi Anda, dan lain sebagainya. Bagaimana efek kemarahan Anda tersebut terhadap lingkungan sekitar Anda pahamilah sebaik-baiknya. Jangan ditolak. Pada saat nafsu-nafsu apapun muncul, pahamilah dia. Bagaimana nafsu Anda tersebut muncul? Apakah nafsu Anda tersebut berlangsung lama? Apakah nafsu Anda itu seperti yang dia promosikan di awal? Kalau kita mendapatkan, mengejar sesuatu yang kita inginkan, maka setelah kita dapat, kita akan bahagia selama-lamanya. Sering kan kita tertipu seperti itu? Dulu kalau kita masih sekolah ya, kita ini sering tertipu ya. Wah, ini kalau saya jadi sarjana, setelah itu hidup akan jadi lebih mudah. Betul ya? Lihat, kebodohan kita sering menipu kita. Menjanjikan sesuatu bahwa kehidupan akan menjadi lebih baik, tetapi kehidupan dari dulu sampai sekarang tidak pernah menjadi lebih baik. Ya hanya begitu-begitu saja. Itulah mengapa ada PR yang belum selesai. PR yang belum selesai adalah memahami kebenaran mulia yang pertama. Pahamilah bagaimana, kalau Buddha mengatakan kelahiran adalah penderitaan. Pahamilah bagaimana kelahiran itu benar-benar merupakan penderitaan. Anda datang ke rumah sakit bersalin. Ada nggak bayi yang lahir langsung tersenyum? Cihayo. Kemudian jera piduka, ya, menjadi tua, kelapukan adalah penderitaan. Ya, pahamilah bagaimana pada saat kita menjadi tua, kemudian segala sesuatu menjadi sedikit lebih sulit daripada yang dulu. Ya, kemudian sakit adalah penderitaan. Pahamilah bagaimana pada saat kita sakit ini segala sesuatu menjadi sulit dan lain sebagainya. Tidak untuk ditolak. Jadi lihatlah, penderitaan tidak untuk ditolak, tapi penderitaan adalah untuk parinnya, untuk dipahami, harus kita pahami, hendaknya kita pahami dengan sebaik-baiknya. Dengan memahami kehidupan ini sebaik-baiknya, bahwa ternyata kehidupan ini hanyalah fenomena yang muncul di panca indera dan juga di hati kita, di mana objek panca indera ini adalah buah dari karma kita, maka kita tidak bisa mengendalikan objek panca indera. Yang bisa kita kendalikan adalah reaksi-reaksi kita. Artinya yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana saya harus melihat, bagaimana saya harus mendengar, dan seterusnya. Oleh karena itulah reaksi-reaksi yang positif itu biasanya muncul pada saat kita sudah memahami kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Mereka yang masih belum bisa bereaksi, mengembangkan cinta kasih, kewelas asihan, kebijaksanaan adalah mereka yang belum memahami kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Pada saat Anda sudah memahami kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, maka dunia ini tidak akan pernah membuat Anda khawatir. Dunia ini tidak akan pernah membuat Anda marah karena Anda sudah paham. Seperti halnya orang tua yang sudah memahami sifat anak-anaknya. Apapun yang dilakukan oleh anak-anaknya, dia akan tetap tersenyum. Tidak akan memunculkan kemarahan. Kenapa? Karena dia sudah paham anaknya tersebut. Tetapi sebaliknya, mereka yang belum memahami, ya, maka kehidupan mereka akan penuh kekhawatiran, penuh rasa was-was. Jangan-jangan besok terjadi ini ya, jangan-jangan besok terjadi itu ya, jangan-jangan saya akan mengalami sesuatu yang tidak menguntungkan ya. Ya.
Tetapi kita sudah belajar dari ajaran Buddha bahwa kehidupan penuh dengan ketidakpastian, kehidupan penuh dengan hal-hal yang seringkali mengejutkan kita. Oleh karena itu, kalau tadi dikatakan sekarang kuncinya bagaimana menjalani kehidupan dengan baik adalah, tadi di awal saya sudah katakan bahwa bahkan terhadap emosi-emosi negatif yang merusak kedamaian dan kebahagiaan tersebut, kita pun harus mengasihinya. Tidak boleh kita hancurkan dengan kekerasan. Kita tidak boleh melenyapkan emosi-emosi tersebut dengan kekerasan. Karena kekerasan hanya akan memperkuat emosi-emosi negatif kita. Yang harus kita lakukan adalah dengan terus-menerus mengembangkan cinta kasih terhadap kehidupan ini. Apapun itu kehidupan yang sudah kita alami, baik itu di masa lalu atau di masa sekarang ataupun di masa depan. Mengembangkan cinta kasih terhadap kehidupan kita di 3 waktu tadi. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Sudahkah Anda mengembangkan cinta kasih di kehidupan Anda di masa lampau? Masihkah Anda ada sesuatu yang menjadi ganjalan di dalam kehidupan Anda dari masa lampau yang belum bisa Anda maafkan? Kalau Anda belum bisa memaafkan masa lalu Anda, maka Anda belum mengembangkan metta terhadap masa lalu Anda. Metta adalah energi batin yang mencintai apapun tanpa syarat. Bukankah setiap kali kita berdoa, kita mengharapkan semoga semua makhluk berbahagia? Stop di situ. Jangan ditambahi lagi. Kecuali yang satu itu. Dan demikian pula metta terhadap masa lalu. Saya mencintai semua kehidupan masa lalu saya dari awal sampai hari ini. Sudah tidak ada lagi yang masa lalu, satu kejadian di masa lalu pun yang tidak bisa saya terima. Karena metta itu merangkul semuanya, merangkul semuanya, menerima semuanya tanpa kasih, tanpa pilih-pilih. Saya hanya terima yang ini dan tidak terima yang itu. Mari kita kembangkan. Kita sama-sama berlatih untuk mengembangkan metta. Hidup yang bebas dari penyesalan masa lalu, itulah surga. Seringkali manusia banyak mengalami stres, depresi karena dia tidak bisa memaafkan masa lalunya. Masa lalu sudah berlalu, sudah tidak bisa menentukan kehidupan Anda saat ini kecuali Anda mengizinkannya. Tes yang sederhana, apakah Anda sudah bisa memaafkan masa lalu atau tidak adalah, mari kita pikir, kita renungkan sebentar. Kesan apa yang paling kuat saat ini yang sudah Anda alami sejak bangun tidur sampai hari ini? Apakah Anda berpikir, aduh tadi saya bangun tidur badan pegel-pegel semua, pikiran gak enak, mikir utang masih banyak, lihat. Anda sudah mulai melihat sisi negatif dari masa lalu Anda, betul tidak? Atau Anda yang, ya saya bangun tadi, ya untung meskipun tubuhnya pegel, ya saya masih bisa datang ke Dhamma Wihari, masih bisa belajar Dharma, ya utang ya nantilah, gampang itu, masih ada hari esok, ya enggak? Apa yang Anda pikirkan dari masa lalu? Apakah Anda berpikir sesuatu yang gelap gulita? Atau Anda memikirkan sesuatu yang terang benderang? Kalau Anda masih sering memikirkan sesuatu yang gelap gulita, geserlah sudut pandang Anda untuk melihat segala sesuatu dari sisi terang. Karena sesungguhnya apapun itu juga, segelap-gelap apapun itu permasalahan kehidupan Anda, tetap saja ada sisi terang untuk melihatnya. Selalu. Nah, Anda harus melatih supaya Anda menjadi mahir. Ini yang saya katakan istilah kusala dan kusala diterjemahkan menjadi baik dan tidak baik. Itu sangat menyesatkan kita. Tidak apa-apa kadang kita memakai istilah baik dan tidak baik, tetapi kita harus ingat bahwa baik dan tidak baik itu sesungguhnya dua hal yang sama saja. Tidak ada yang satu pun yang harus kita musuhi, tidak ada satu pun yang harus kita cintai. Istilah Buddha tentang kusala dan akusala adalah mahir dan tidak mahir. Kalau kita sudah mahir merubah sudut pandang kita dari sisi yang gelap menjadi sisi yang terang, maka kehidupan akan menjadi terang benderang. Karena kehidupan itu hanya seperti itu. Tergantung bagaimana Anda melihatnya. Kalau Anda melihat sesuatu sebagai sesuatu yang positif, maka surga ada di tangan Anda.
Tetapi meskipun Anda adalah orang kaya raya, tetapi kalau Anda selalu melihat masalah sesuatu apapun dari sisi yang gelap gulita, dari sisi negatif, maka Anda adalah orang kaya raya yang hidup di neraka. Ada ya ternyata di neraka orang kaya raya ya. Ya, banyak Bante di tetangga saya ada tuh. Kaya tapi hidupnya di neraka gitu. Nah, rubah sudut pandang. Kita pertanyakan, ya, apa perilaku yang sering muncul di dalam kehidupan saya pada saat saya mengingat kehidupan lampau kita atau masa lalu kita, apa yang sudah terjadi di masa lalu? Apakah kita tersenyum? Memori apa yang sering muncul? Apakah memori tentang hal-hal yang baik atau sebaliknya memori tentang hal-hal yang buruk? Lihat, memori tentang hal-hal yang baik itu muncul hanya pada saat kita mampu melihat sesuatu dari sudut yang positif. Karena sesungguhnya dunia ini sangat tergantung pada kacamata Anda. Kalau kacamata Anda berwarna merah, maka dunia akan tampak merah. Kalau kacamata Anda berwarna hijau, maka dunia akan tampak hijau. Dunia hanya seperti itu, tetapi dia bisa berubah menjadi merah atau hijau karena kacamata kita, karena sudut pandang kita. Oleh karena itu, temukanlah surga di setiap sudut yang ada di dalam permasalahan kehidupan Anda apapun. Tidak ada masalah apapun di masa lalu yang bisa membuat Anda menderita. Kalau Anda saat ini masih menderita karena dihantui oleh masa lalu, maka tugas Anda adalah untuk menggeser sudut pandang Anda. Itu tentang masa lalu. Bagaimana tentang masa depan? Seringkali manusia stres tentang muncul depresi, muncul karena sesuatu yang dia pikirkan akan terjadi di masa depan. Saya katakan kepada Anda tidak pernah stres. Anda tidak akan pernah depresi. Anda tidak akan pernah menderita tentang sesuatu yang akan terjadi di sebenarnya Anda tidak pernah stres, depresi, marah atau apapun tentang sesuatu yang ada di hadapan Anda. Ya, ini sesungguhnya kebenarannya memang demikian. Kita tidak pernah menderita terhadap sesuatu yang ada di depan saya saat ini. Tetapi saya akan menderita pada saat pikiran saya mulai berpikir, jangan-jangan buku ini nanti jadi setan ya. Tentang masa depan, tentang sesuatu yang menurut kita akan terjadi nanti di masa depan. Betul tidak? Semua ketakutan Anda adalah ketakutan yang muncul pada saat pikiran Anda mulai berpikir ke masa depan, tentang sesuatu yang menurut Anda akan terjadi. Artinya Anda hanya bisa takut terhadap sesuatu yang sesungguhnya tidak ada. Betul tidak? Ya, saya sangat menghayati hal seperti ini. Setiap kali saya hidup di hutan dulu, setiap kali melihat ular, pada awalnya ada rasa takut. Tetapi setelah 1 tahun setiap hari melihat ular dan tidak pernah digigit 1 kali pun, saya mulai mempertanyakan paham saya. Kenapa saya takut sama ular ya? Padahal ular juga 1 tahun saya hidup bareng sama dia, setiap hari saya bisa melihat ular itu, tidak pernah sekalipun dia mengganggu saya. Dan kemudian muncul satu pemahaman yang terang benderang bahwa sesungguhnya saya takut terhadap ular karena menurut saya ular ini berbisa dan nanti akan menggigit saya, dan saya di tengah hutan tidak ada dokter, tidak punya ilmu kebal. Lalu nanti saya bagaimana? Dan sampai hari ini saya nggak pernah digigit ular. Tapi di masa lalu saya pernah hidup di neraka membayangkan saya digigit ular. Bukankah ini fenomena kehidupan Anda juga? Anda takut terhadap sesuatu yang Anda pikirkan mungkin akan terjadi di masa depan. Anda tidak pernah takut dengan sesuatu yang ada di hadapan Anda saat ini. Seperti saya tidak pernah takut dengan ular yang ada di hadapan saya kalau pikiran saya berhenti di situ. Tetapi pada saat saya kemudian menyambung pikiran saya, jangan-jangan ular ini berbisa, ini ular apa ya? Kayaknya kalau yang ada kuning-kuningnya begini ini berbisa loh, ini bisanya nanti kalau digigit bagaimana? Saya harus mempersiapkan evakuasi terhadap diri saya sendiri, harus lari ke sana, lari ke sini. Lihat saya sibuk, sudah memfitnah ular tersebut, kasihan. Saya sudah kehilangan meta terhadap ular tersebut. Nah, lihatlah kehidupan kita, dan ini juga terjadi pada tahun 2008. Saya mungkin pernah menceritakan cerita ini di beberapa ceramah. Jadi ada satu umat Indonesia yang hidup di Kanada, ya, menghubungi saya, menyampaikan dia mau pulang ke Indonesia, ya.
karena dia tidak cocok dengan suaminya. Dia mau minta bercerai, terus mau balik ke Indonesia karena katanya suaminya itu tidak bertanggung jawab, kemudian tidak memberi nafkah dan lain sebagainya. Bahkan untuk membeli tiket Kanada Indonesia saja dia nggak punya. Akhirnya dia menghubungi saya. Waktu itu saya masih berada di Singapura, dan setelah itu saya sampaikan ke umat-umat di Singapura, dan umat sana akhirnya setuju untuk mensupport tiket dia. Kemudian saya sampaikan ke dia, baik, ada umat yang mau membelikan dana, membelikan tiket buat kamu. Kamu tinggal kasih tahu kapan pulang dan terus minta pasportnya gitu, untuk kita pesankan dari sini gitu. Nah, dia bilang, baik nanti saya kabarin. Singkat cerita, selama 1 minggu dia tidak memberi kabar, sampai kemudian setelah 1 minggu dia memberi kabar, Bante saya batal. Waktu saya katakan udah baikan sama suami gitu ya. Dia bilang bukan begitu gitu, dan dia kemudian menyatakan saya ini sebenarnya fobi akan ketinggian. Dia takut naik pesawat. Loh, lah dulu kamu sampai Kanada bagaimana? Kan naik pesawat juga. Ya dulu kan samping saya kan suami saya, Bante gitu. Ada cinta di sana gitu. Jadi takutnya bisa dikalahkan dengan cintanya. Nah, sekarang kan saya pulang sendirian. Gitu. Jadi menurut dia sejak dia umat ada yang mau membelikan dia tiket, setiap malam dia tidak bisa tidur. Setiap malam dia tidak bisa tidur. Kenapa? Dia sudah membayangkan, katanya gitu, nanti jangan-jangan di atas pesawatnya meledak. Ya, saya sampai katakan, sister, look at your mind. Tiketnya dipesan aja belum, kamu udah mikirin pesawatnya meledak gitu. Ntar saya pilihin yang nggak meledak deh pesawatnya. Lihatlah prosentase pesawat meledak itu berapa sih? Singkat cerita, kemudian saya ajarkan Dharma kepada dia. Betapa sesungguhnya kamu tidak pernah takut terhadap pesawat tersebut, ya. Kamu takut oleh pikiran-pikiran kamu sendiri, menciptakan sesuatu seolah-olah pasti terjadi. Nah, mari kita analisa kehidupan kita, kehidupan Anda masing-masing. Berapa persen ketakutan Anda benar-benar terjadi? Tidak banyak. Saya bisa pastikan tidak banyak, ya. Dulu waktu kita masih sekolah, aduh besok ujian nih, ini belum siap nih. Sekarang waduh ini nanti malam gak tidur nih, bikin tugas ini besok. Ya, kita takut kan, jangan-jangan gak lulus. Saya lulus juga. Iya. Sudah banyak kesulitan-kesulitan yang sudah kita lewati di masa lalu. Jadi poinnya adalah, apa yang kita takutkan akan terjadi di masa depan, yang benar-benar terjadi, itu hanya sebagian kecil saja. Jadi artinya apa? Rugi dong. Kita takut, stres, depresi terhadap sesuatu yang kemungkinan munculnya kecil sekali. Betul tidak? Oke, sekarang saya ajak Anda untuk memikirkan. Kalaupun benar yang Anda takutkan, yang kemungkinannya kecil itu terjadi benar-benar muncul, ya, ketakutan Anda, apa yang Anda takutkan benar-benar terjadi, lihatlah di masa lalu. Setiap ketakutan kita terjadi, kita sudah mampu melewatinya dengan baik. Artinya apa? Kita adalah master untuk mengatasi kesulitan. Kalau di masa lalu kita ini adalah master untuk yang bisa mengatasi kesulitan, maka jangan khawatir. Kalau di masa depan ada kesulitan lagi, kita pasti mampu mengatasinya. Pasti mampu mengatasi. Jadi kenapa kita harus takut akan masa depan? Jadi kenapa kita harus khawatir, stres, depresi tentang sesuatu yang belum terjadi, yang kalaupun terjadi, kita pasti mampu melewatinya. Dan Buddha juga mengatakan kepada kita bahwa segala sesuatu adalah anicca. Apa yang kita takutkan dengan segala sesuatu yang anicca? Apa yang Anda takutkan dengan kesulitan yang hanya anicca? Apa yang Anda takutkan terhadap kesedihan Anda yang hanya anicca, tidak kekal, yang senantiasa berubah? Apa yang Anda takutkan? Pikiran Anda telah menciptakan neraka buat Anda sendiri. Mulai sekarang jangan takut terhadap masa depan, karena apa yang kita takutkan, ya kalaupun itu muncul anicca. Dan karena kita tahu anicca, seringkali manusia tidak suka, ya. Terutama Anda yang muda-muda, kalau diajarkan Buddhisme mengajarkan ketidakkekalan, nggak fun dong. Lalu kenapa? Kalau nggak kekal, ngapain saya harus sekolah?
Saya kan pengennya, mendapatkan kehidupan yang bahagia selama-lamanya, kan begitu kan? Biasanya kan manusia tidak suka dengan ketidakkekalan. Anda pun juga yang sudah tua-tua kan juga begitu kan? Yang tua-tua. Yang suami gitu inginnya istrinya kekal. Iya tidak? Hah? Ya kamu kekal seperti umur 25 tahun terus gitu. Yang istri juga mengharapkan suaminya kekal dari muda terus gitu. Hah? Tetapi fakta kehidupan adalah ketidakkekalan. Pada saat kita menerima fakta bahwa kehidupan ini tidak kekal, bukan lalu membuat kita stres, tetapi sebaliknya kita malah mampu menikmati kehidupan kita. Kemampuan untuk menikmati kehidupan dengan baik muncul pada saat persepsi kita tentang ketidakkekalan itu sangat kuat. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu tidak kekal, maka saya akan memanfaatkan waktu kali ini, saat ini sebaik-baiknya. Saya tidak pernah tahu apakah saya masih bisa bersama dengan sahabat-sahabat saya selama-lamanya. Karena cepat atau lambat dia pasti akan meninggalkan saya, atau cepat atau lambat saya pasti akan meninggalkan dia. Oleh karena itu, karena saya tidak tahu sampai berapa lama saya masih bisa berhubungan dengan dia, mumpung saat ini saya masih mempunyai waktu untuk hidup bersama-sama dengan dia, saya akan terus melakukan segala hal yang baik untuk dia. Saya tidak ingin melakukan hal yang tidak baik terhadap dia, karena siapa tahu besok dia meninggalkan saya selama-lamanya. Pada saat saya melakukan sesuatu yang tidak baik, dan setelah itu besok dia meninggalkan saya selama-lamanya, saya akan kehilangan kesempatan untuk meminta maaf kepada dia. Saya akan kehilangan kesempatan untuk membahagiakan dia lagi. Jadi mumpung saat ini dia masih ada bersama-sama dengan saya, maka saya akan memanfaatkan waktu yang sangat singkat ini sebaik-baiknya, semata-mata untuk memberikan kebahagiaan buat dia, untuk mendukung supaya dia bisa hidup menjadi sebagai manusia yang sempurna, yang bisa menemukan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Sebaliknya, kalau ada orang menyakiti kita, kita pun tahu bahwa kehidupan rasa sakit hati ini tidak kekal. Oleh karena itu, tidak pantas buat saya untuk membalas kemarahan dengan kemarahan. Karena kalau saya balas kemarahan dengan kemarahan, lalu tidak ada bedanya saya sama dia. Karena sesungguhnya orang yang marah adalah orang yang sedang menderita, dan dia tidak membutuhkan kemarahan dari kita. Dia membutuhkan cinta kasih kita. Hati dia sedang terbakar, dia tidak membutuhkan api tambahan dari kita. Tubuh jasmani pikiran dia sedang terbakar, dia tidak membutuhkan tambahan api dari kita. Yang dia butuhkan adalah air supaya bisa memadamkan api kemarahan dia. Ya, jadi dengan demikian, dengan terus memperkuat persepsi tentang ketidakkekalan, maka kita akan bisa menikmati kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Ingat, yang kinci samudaya damang sabang tang niroda damang, yang kinci samudaya damang, segala sesuatu yang mempunyai sifat kemunculan, sabang tang, semuanya itu niroda damang, juga mempunyai sifat kelenyapan. Atau dengan bahasa yang sekarang, segala sesuatu yang muncul pasti lenyap kembali. Ya, seperti rambu-rambu lalu lintas. Kalau di sini, kalau di luar negeri ada turn ahead. Kalau di sini apa? Yang belokan gitu. Awas ada belokan gitu ya. Apa sih rambu lalu lintas di sini? Saya jarang pergi sih. Di hutan nggak ada rambu. Apa? Awas belokan gitu ya? Awas tikungan. Ya, awas tikungan adalah mantra yang sakti untuk bisa menikmati kehidupan ini. Ya, pada saat Anda pergi menuju ke DBS, lihatlah mobil Anda lurus terus tidak? Atau belok kanan terus? Atau belok kiri terus? Ya, kadang lurus, kadang belok kanan, kadang belok kiri kan? Tidak pasti kan? Ya, tidak kekal kan? Lihat,
ya. Awas ada tikungan di dalam kehidupan Anda. Karena kita tahu bahwa kehidupan cepat atau lambat harus berbelok, maka manfaatkanlah waktu yang ada saat ini. Kalau Anda sedang bersama dengan orang-orang yang Anda cintai saat ini, bahagiakanlah dia. Berikan segala hal yang terbaik buat dia, karena Anda tidak ada yang bisa memastikan bahwa dia besok masih bersama dengan Anda. Cintailah dia semaksimal mungkin. Berikan apa yang terbaik yang Anda bisa berikan, ya. Karena pada saat dia sudah meninggalkan Anda, semua kesempatan itu telah lenyap. Anda tidak bisa memberikannya lagi. Atau bahkan pada saat Anda melakukan hal yang tidak baik terhadap dia, Anda akan kehilangan kesempatan untuk meminta maaf. Anda akan jatuh dalam penyesalan yang berkepanjangan. Kesempatan untuk meminta maaf, kesempatan untuk berbuat baik sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, nikmatilah saat ini, ya. Berikan segala sesuatu yang terbaik yang bisa Anda berikan kepada siapapun, kepada suami Anda, kepada istri Anda, kepada anak-anak Anda, kepada teman, sahabat, kepada siapapun. Karena itu sesungguhnya adalah kehidupan yang menghancurkan kehidupan. Artinya dengan terus bersikap baik, maka Anda akan semakin dekat kepada tujuan akhir Anda, nibbana. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.